Pabrik pengolahan wood chip co-firing biomasa untuk kebutuhan PLTU batubara di Bangka milik PT Mentari Biru Energi, MB, dan KSO Kopetindo yang beroperasi di Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, merupakan bentuk eksistensi dalam mewujudkan green energy di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, PT MB dan KSO Kopetindo ini turut mensukseskan program pemerintah terkait transisi energi untuk mencapai target bauran energi 23% pada tahun 2025, serta net zero emission di tahun 2060. Keberadaan PT MB sebagai pabrik pengolahan wood chip biomasa terbesar di Bangka Belitung ini pun mendapat support penuh dari masyarakat dan pemerintah desa setempat karena nilai ekonomisnya sangat membantu masyarakat. Limbah kayu milik masyarakat yang selama ini tidak bernilai ekonomis, sekarang dengan kehadiran pabrik pengolahan wood chip co-firing biomasa ini, bisa memberikan finansial sampingan kepada masyarakat luas di Pulau Bangka. Dengan hadirnya pabrik wood chip ini, kayu-kayu yang sebelumnya ditebang masyarakat kemudian langsung dibakar, dan sekarang mereka bisa menjual langsung ke pabrik. Tim media pun mendapat kesempatan untuk mendokumentasikan kegiatan yang ada di pabrik milik PT MB tersebut, yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari pihak manajemen perusahaan. Terpantau, kendaraan milik masyarakat baik jenis truk maupun pick-up keluar masuk membawa limbah-limbah kayu seperti karet hasil tebangan di kebun mereka untuk dijual ke pabrik wood chip. Saat masuk ke area pabrik, kendaraan yang bermuatan limbah kayu hasil dari kebun masyarakat ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu diturunkan di dalam pabrik tempat pengolahan. Nampak juga para pekerja pabrik yang mayoritas masyarakat lokal juga hilir mudik mengangkat, memotong, kemudian memasukkan kayu-kayu tersebut ke mesin pencacah dan menjadi pelet kayu atau wood chip. Wood chip tersebut kemudian dimasukkan ke mobil truk perusahaan untuk kemudian diantar langsung ke PLTU Air Anyir Bangka sebagai campuran bahan bakar batubara. Tidak hanya itu saja, nampak terlihat seluruh para pekerja juga menerapkan standar keselamatan kerja atau K3, seperti memakai helm, sepatu karet, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya. Artinya dapat dipastikan, perusahaan PT MB ini menerapkan standar keselamatan untuk para pekerjanya. Tim media pun berkesempatan mewawancarai salah satu masyarakat yang kebetulan menjual limbah kayu hasil kebun masyarakat ke pabrik tersebut. Purwanto yang berasal dari Desa Balun Ijuk, Kabupaten Bangka mengatakan bahwa dengan adanya pabrik ini, kayu-kayu hasil tebangan masyarakat bisa bermanfaat. Dia mengaku sebelum ada pabrik ini, kayu-kayu yang ditebang masyarakat tidak bermanfaat dan langsung dibakar. Purwanto berharap semoga pabrik ini tetap ada sehingga dapat terus membantu masyarakat dan bisa membuka lapangan kerja baru. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Purwanto. Purwanto. Dari mana, Pak? Dari Balun Ijuk. Dari Balun Ijuk. Ya. Pak, tujuan ke sini ini apa, Pak? Gimana? Tujuan ke sini. Tujuan ya? Iya, Bapak ngapain? Oh, ya ini jual kayu ini. Jual kayu. Ya. Ini kayu ini apa, Pak? Limbah, Pak ya? Ya. Kayu ini kita beli dari petani kan. Nah, petani yang buka kebun karet diganti dengan sawit gitu. sawit. Jadi kayunya kita manfaatkan bawa ke sini. Oke. Harapannya apa, Pak? Dengan adanya ini perusahaan ini, Pak? Nah, harapannya dengan perusahaan ini ya supaya kita belajar kerja lah. Sebelumnya, Ya. Pak, sebelumnya limbah-limbah kayu ini itu apa, Pak? Sebelumnya limbah kayu tidak ada manfaatnya. Dibakar aja. Dibakar aja. Iya, selama ini dibakar aja. Cuman adanya pabrik ini kan jadi bermanfaat gitu loh. Banyak pekerja yang tadinya nggak kerja jadi kerja. Motong di lahan, kita angkut di sini. Tiap hari, Pak? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Banyak kok, yang lainnya banyak. Selain saya juga banyak. Ratusan vendor yang mulai ke sini. Baik, Pak, terima kasih, Pak ya. Ya. Perlu diketahui, lapangan kerja baru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pengaruh tersebut. Pertama, peningkatan pendapatan. Dengan adanya lapangan kerja baru, masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Pendapatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat merangsang permintaan terhadap barang dan jasa di daerah tersebut. Kedua, pengurangan pengangguran. Lapangan kerja baru membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin rendah angka pengangguran, yang berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Ketiga, inovasi dan keterampilan.
Kehadiran industri atau perusahaan baru seringkali membawa inovasi dan teknologi baru. Ini dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Keempat, investasi dan infrastruktur. Dengan tumbuhnya lapangan kerja, akan ada peningkatan investasi baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi ini seringkali diiringi dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kelima, multiplier effect. Tumbuhnya lapangan kerja baru menciptakan efek pengganda. Ketika orang bekerja dan mendapatkan pendapatan, mereka akan membelanjakannya dalam ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak pekerjaan di sektor lain, seperti retail, jasa, dan hiburan. Keenam, stabilitas sosial. Peningkatan peluang kerja dapat membantu membangun stabilitas sosial dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat pengangguran yang tinggi. Ketujuh, potensi pindahnya penduduk. Adanya lapangan kerja baru dapat menarik penduduk dari daerah lain, yang akan berdampak pada pertumbuhan populasi di daerah tersebut. Hal ini dapat memberikan dinamika baru bagi perekonomian setempat. Dengan demikian, pengaruh lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangatlah positif dan penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi kawasan. Upaya pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran PT MBE dan KSO Kopetindo di Bangka memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Diketahui sebelumnya, PT PLN, Persero, sukses meningkatkan penggunaan biomasa sebagai substitusi batu bara di 40 pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, atau co-firing. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomasa seperti pelet kayu, sampah, cangkang sawit dan sawdust atau serbuk gergaji. Melalui teknologi co-firing, PLN Group telah mampu menurunkan emisi karbon hingga 429.000 ton CO2 sepanjang semester 1 tahun 2023. Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Dari Kabupaten Bangka, tim media melaporkan.